Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juta Isabella dengan NPM 2040401120. Saya dari Lokal 7B. Di sini saya akan membawakan materi tentang sifat kepemimpinan. Di sini ada definisi kepemimpinan. Kepemimpinan adalah proses di mana individu atau kelompok mempengaruhi, mengarahkan, memotivasi, dan mengkoordinasikan upaya anggota tim atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Ini melibatkan penggunaan keterampilan, sifat-sifat, dan visi untuk memimpin, menginspirasi, dan memandu orang lain. Di sini ada beberapa sifat-sifat dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu integritas, di mana kepemimpinan yang baik didasarkan pada integritas dan kejujuran. Pemimpin yang jujur dan dapat dipercaya cenderung mendapatkan pengikut yang kuat. Yang kedua, visi. Pemimpin harus memiliki visi jangka panjang dan kemampuan untuk menginspirasi orang lain untuk mencapainya. Dan yang ketiga, kemampuan komunikasi, di mana kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik sangat penting dalam kepemimpinan. Pemimpin harus dapat menjelaskan visi dan tujuan mereka dengan jelas kepada tim. Yang keempat, yaitu kemampuan mengambil keputusan. Pemimpin sering dihadapkan pada situasi di mana mereka harus mengambil keputusan penting. Kemampuan untuk membuat keputusan yang bijak adalah kunci. Yang kelima, yaitu empati, di mana kepemimpinan yang efektif juga melibatkan empati terhadap anggota tim. Pemimpin yang memahami perasaan dan kebutuhan orang lain cenderung lebih efektif dalam memotivasi dan memimpin mereka. Yang keenam, kemampuan delegasi. Pemimpin harus dapat memberikan tanggung jawab kepada anggota tim mereka dan mempercayai mereka untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang ketujuh, yaitu kemampuan adaptasi. Dunia bisnis dan lingkungan kerja selalu berubah. Pemimpin yang efektif harus bisa beradaptasi dengan perubahan dan mengarahkan tim mereka melalui situasi yang tidak pasti. Yang kedelapan, yaitu kepemimpinan oleh contoh, di mana pemimpin harus menjadi contoh yang baik bagi anggota tim mereka. Tindakan pemimpin harus selaras dengan nilai dan standar yang mereka tetapkan. Yang kesembilan, yaitu kemampuan mengatasi konflik. Kemampuan untuk mengelola konflik di antara anggota tim dan mencari solusi yang baik adalah keterampilan penting dalam kepemimpinan. Dan terakhir yaitu kemampuan motivasi, di mana pemimpin harus mampu memotivasi dan menginspirasi anggota tim untuk bekerja keras dan mencapai tujuan bersama. Baik, di sini ada beberapa teori sifat kepemimpinan. Yang pertama yaitu teori sifat great man atau teori orang besar. Di sini teori ini menyatakan bahwa pemimpin yang efektif memiliki sifat-sifat tertentu yang langka dan tidak dapat diajarkan. Orang-orang ini secara alami dilahirkan sebagai pemimpin. Teori ini telah mengalami kritik karena mengabaikan faktor kontekstual dan dalam kepemimpinan. Dan yang kedua, yaitu teori sifat Wright. Teori ini mencoba mengidentifikasi sifat-sifat kepemimpinan yang dapat diukur dan diprediksi. Beberapa sifat yang sering dipelajari termasuk kecerdasan, kepercayaan diri, kepribadian introvert, dan ambisi. Namun, hasil penelitian tidak selalu konsisten dalam mendukung sifat-sifat tertentu sebagai penentu kepemimpinan. Yang ketiga yaitu teori kepemimpinan transaksional dan transformasional, di mana transaksional dan transformasional ini mengenali dua gaya pemimpin yang berbeda. Kepemimpinan transaksional berkaitan dengan pengaturan tugas dan penghargaan, sedangkan kepemimpinan transformasional berkaitan dengan memotivasi dan menginspirasi. Ini tidak berfokus pada sifat-sifat pribadi, tetapi pada perilaku pemimpin. Yang keempat yaitu model kepemimpinan situasional atau situational leadership model. Model ini mengatakan bahwa pemimpin yang efektif dapat beradaptasi dengan berbagai situasi dan mengubah gaya kepemimpinan mereka sesuai dengan tingkat kesiapan anggota tim. Ini menekankan fleksibilitas pemimpin daripada sifat-sifat pribadi. Yang kelima, teori-teori kepemimpinan karismatik.
Ini juga berfokus pada sifat-sifat kepemimpinan karismatik seperti daya tarik, visi yang kuat, dan kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Yang keenam yaitu model Big Five Personality. Ini melibatkan analisis terhadap 5 dimensi: kepribadian, kestabilan emosi, keberanian, introversi, kesetujuan, dan ketelitian. Beberapa penelitian mencoba menghubungkan 5 faktor ini dengan kepemimpinan. Yang terakhir yaitu teori kepemimpinan otentik. Juga ini menekankan pada kesesuaian antara nilai-nilai pribadi dan perilaku pemimpin. Pemimpin otentik adalah mereka yang konsisten dengan diri mereka sendiri dan memiliki integritas. Jadi, penting untuk diingat bahwa tidak ada teori sifat kepemimpinan tunggal yang secara komprehensif menjelaskan kompleksitas kepemimpinan. Banyak ahli percaya bahwa kepemimpinan adalah kombinasi dari faktor-faktor pribadi, perilaku, dan kontekstual. Oleh karena itu, sifat-sifat kepemimpinan harus dipahami dalam konteks yang lebih luas dan berinteraksi dengan faktor-faktor lainnya seperti situasi dan pengalaman. Baik, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.